Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramdhani. Saya dari kelas MPI 2A. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dan menjawab soal-soal dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama, analisis manajemen kurikulum. Awal Islam disumpah Rasulullah SAW mendirikan Sumpah di Masjid Nabawi sebagai lembaga pendidikan pertama Islam yang inklusif bagi semua kalangan, termasuk miskin dan budak. Kurikulumnya terintegrasi tahfidz Al-Quran minimal 10 juz, pemahaman hadis, akhlak mulia, keterampilan jihad, muamalah dagang, dan pengobatan herbal. Pendidik utama adalah beliau sebagai uswah hasanah, langsung dibantu sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, dan Ubay bin Ka'ab sebagai pengajar qiraat. Metode pembelajaran variatif mencakup talaqi atau tatap muka individu, muzakarah atau diskusi kelompok malam hari, simulasi praktik harian atau seperti sholat berjamaah, dan evaluasi berbasis pengamatan kompetensi lapangan. Strategi manajemen ini fokus holistik, disiplin mandiri, dan internalisasi nilai kesederhanaan, mencetak 400 ahlus sufah menjadi kadar pemimpin dan dai unggul seperti Abu Hurairah, Salman Al-Farisi dalam waktu kurang dari 10 tahun. Keberhasilan terletak pada fleksibilitas kurikulum adaptif terhadap kebutuhan dakwah mendesak. Referensi singkat, jurnal CBJS, IAI Sambas, model Ahlus Sufah, Tarbawi UII, metode Rasulullah. Baik, yang kedua, kepemimpinan Rasulullah di Madinah melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah 622 Masehi mengintegrasikan 8 suku Muhajirin, Ansor, Yahudi menjadi umat satu dengan 47 klausul. Nilai manajemen transparansi terlihat dari hak, kewajiban eksplisit atau pasal 15-25. Perlindungan mutual tanpa diskriminasi etnis. Keadilan diwujudkan via sanksi proporsional untuk pelanggaran, atau pasal 13, saling bantu lawan agresi. Musyawarah melalui majelis umat, atau pasal 23, konsultasi keputusan bersama. Strategi ini menyelesaikan konflik suku Aus Khazraj dan Yahudi Nadir. Relevansi modern, transparansi laporan keuangan madrasah via audit publik, keadilan beasiswa multiteknis, musyawarah komite guru orang tua untuk kurikulum inklusif, serta piagam sekolah berbasis nilai ini untuk harmoni siswa beragam. Hasilnya, Madinah stabil sebagai basis pendidikan Islam. Referensi singkat, Research Hub, Katulistiwa atau Good Governance Madinah, dan Bajnas atau Dampak Hijrah. Yang ketiga, manajemen pendidikan kodifikasi Al-Quran oleh Utsman bin Affan. Utsman dari 640 sampai 656 Masehi hadapi tantangan organisasional, variasi 7 qiraat regional atau Irak Syria, hilangnya 70 lebih hufaz di perang Yamamah, dan ridho spiritual, tuduhan bid'ah meski ijma sahabat, kebijakan strategis bentuk komite elit atau Zaid bin Sabit ketua, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, Abdurrahman bin Harits. Susun musab dari lembaran primer Hafsah, tulis ulang di sutra, distribusi 7 eksemplar resmi ke Mekah, Madinah, Kufah, Basra, dan lain-lain. Bakar
1000 lebih mushaf varian untuk keseragaman. Proses 2 tahun libatkan 40 penulis ahli. Dampak jangka panjang, standarisasi kurikulum global atau qiraat Utsmani jadi norma. Cegah sekretarianisme Khawarij, Syiah, pondasi madrasah Qurani hingga digital APPS hari ini. Selamatkan Al-Quran dari kepunahan. Referensi singkat e-jurnal Lumbung Pare, Sejarah Pendidikan Nabi Khula'a. Baik, yang keempat, inovasi sistem tata kelola di masa Umar bin Khattab. Umar 634 sampai 644 Masehi transformasikan sistem kesukuan Arab ke administrasi modern. Dirikan Diwan atau Register Gazi Guru pertama dunia, 1000 sampai 5000 dirham per bulan berdasarkan prestasi. Bangun madrasah tetap di Basra, Kufah, Ustad Kutab menjadi untuk anak-anak gratis. Inovasi lain, inspeksi wali tahunan, catatan kinerja atau sijil, rekrut guru non-Arab, gaya kepemimpinan visioner atau rencana ekspansi 20 tahun, delegatif atau 40 wali dengan KPI regional, akuntabel atau audit langsung malam hari, inovatif atau infrastruktur jalan dan masjid untuk akses pendidikan. Dampak pendidikan massal 100.000 lebih siswa, efisiensi birokrasi model Ottoman hingga pesantren modern dengan anggaran tahunan KPI. Referensi singkat e-jurnal Lumbung Pare, Administrasi Umar. Yang kelima, pergeseran paradigma manajemen pendidikan Umayyah. Masya Rasulullah populis absolut, supah terbuka 24 jam untuk 400 lebih orang dari budak atau miskin, elit, kurikulum holistik Quran dan Sunnah, praktik komunal gratis, hasilkan kader massal cepat untuk dakwah global. Masa Umayyah 661 sampai 750 Masehi, elitis pindah dari masjid ke istana Damaskus untuk khalifah atau bangsawan. Muawiyah bangun sekolah kerajaan. Tutor pribadi elit seperti Yahya bin Hakam, kurikulum adab, sastra, politik, Arab klasik eksklusif, biaya tinggi. Pergeseran didorong urbanisasi, kekayaan pasca penaklukan. Dampak positif, produksi 1000 lebih administrator ahli, perkuat birokrasi kekaisaran luas. Negatif, inklusif rakyat, hanya 5% akses, ketimpangan kompetensi umat, rakyat terbatas, masjid tradisional. Lama pemerataan ilmu agama, picu konflik Abbasiyah karena kesenjangan sosial sampai ekonomi. Pelajaran, elitisme efisien tapi destruktif jangka panjang. Referensi singkat e-jurnal Lumbung Pare, Pergeseran Umayyah. Baik, yang keenam, manajemen budaya dan bahasa di Umayyah. Abdul Al-Malik 685 sampai 705 Masehi terapkan Arabisasi, bahasa Arab resmi, administrasi sampai pajak, militer, ganti koin Yunani dengan dinar Islam bertuliskan Quran. Rekrut 1000 lebih khutab non-Arab, contoh seperti Persia sampai Koptik untuk terjemah gradual. Strategi, insentif, gaji tinggi, loyalis. Toleransi budaya lokal sementara. Keberhasilan, unifikasi identitas 5 juta kilometer, Spanyol sampai Hindia, standarisasi hukum fikih. Tantangan, syubiyah, tahu gerakan anti Arab, Persia 8 tahun Sentusri, tolak superioritas. Manajemen budaya organisasi sukses 80% tapi picu ketegangan. Pelajaran modern, adaptasi sensitif untuk sekolah multikultural. Referensi singkat di jurnal Lumbung Pare, Arabisasi Umayyah.
Baik, yang ketujuh, analisis manajemen lembaga. Bait Al-Hikmah Basyah. Bait Al-Hikmah 832 Masehi, Baghdad, sebagai Think dan Tank SDM 500 lebih penerjemah multibahasa, atau Hunayan Ibnu Ishaq, Direktur terjemah 100 lebih karya Galen dan Aristoteles. Pendanaan 1 juta dinar per tahun dari pajak dan zakat. Kolaborasi global atau impor 10.000 manuskrip Yunani dan Persia dan India via pedagang. Struktur divisi: penerjemah perpustakaan, observatorium, Alcema. Manajemen kompetisi hadiah 1.000 dinar per kitab bagus. Observatorium Sinjar untuk astronomi, hasil 1 juta buku kemajuan medis dan farmakologi Ibnu Sina akarnya. Pengaruh Renaissance Eropa, model ideal riset pendidikan Islam hari ini. Referensi singkat Jependi, Bait Al-Hikmah. Yang terakhir, visi kepemimpinan Harun al-Rasyid untuk pembangunan karakter. Harun 786 sampai 809 Masehi, capai kemasan via visi literasi. Subsidi pabrik kertas Baghdad turun harga 90%. Honor ulama 10.000 dirham per tahun. 10 kali pegawai. Dirikan Bait Al-Hikmah permanen. Festival ilmu tahunan libatkan 1.000 sarjana. Lindungi ulama seperti Imam Malik. Strategi inklusivitas non-muslim, Kristen Yahudi penerjemah, evaluasi mutu, kunjungan incognito, integrasi akhlak dan ilmu, pelajaran untuk kepala madrasah, prioritas anggaran riset 20%, budaya baca wajib, kolaborasi antar agama, KPI karakter atau akhlak 50% nilai, bangun mutu lembaga, atasi degradasi moral siswa via holistik. Referensi singkat Jependi, kepemimpinan Harun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.